Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hibatullah dengan NPM 19150610114. Di sini akan menjelaskan mengenai review materi dari buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, yang ditulis oleh Jogianto H.M. yang diterbitkan oleh Andi Publisher pada tahun 2008. Pada buku ini, sasaran utamanya yaitu memberikan pelajaran tentang konsep dan cara menganalisis serta mendesain sistem informasi beserta teknik dan alat-alat yang dapat digunakan. Metode yang digunakan atau metode yang dikembangkan disebut juga dengan metodologi, berikut dengan alat-alat serta tekniknya. Metodologi yang digunakan pada yang ditulis di dalam buku ini yaitu metodologi pengembangan sistem terstruktur. Kita mulai dari konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem yang menjelaskan definisi sistem memiliki dua pendekatan. Yang pertama, ada sistem yang menekankan pada prosedur. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi ini sama saja seperti sistem informasi lingkungan, yang mana itu merupakan gabungan dari beberapa jaringan kerja, berikut dan prosedur-prosedurnya yang saling berhubungan. Maksud saya sistem informasi jaringan kerja yang tersusun oleh jaringan beberapa suatu sistem informasi pribadi beserta prosedur-prosedurnya yang saling terhubung satu sama lain dan berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Kedua, ada sistem yang menekankan pada komponen atau elemen. Suatu sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Syarat-syarat dalam sistem itu, pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Unsur yang keempat, ada unsur dasar dari proses, seperti arus informasi material, lebih penting daripada elemen sistem. Unsur-unsur dalam proses ini menurut saya meliputi adanya input berupa data mentah atau bentuk-bentuk elemen yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. Kemudian ada proses, yaitu sebuah bentuk penyelesaian atau bentuk pembentukan suatu output dari input yang diberikan. Kemudian ada output, yaitu suatu bentuk atau hasil dari penyelesaian tersebut. Yang terakhir, ada tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Tujuan organisasi ini merupakan tujuan yang hendak dicapai bersama-sama oleh tiap-tiap elemen dalam suatu sistem yang terdiri dari subsistem. Habis itu bagaimana prosedur yang dikerjakan dan apa saja elemen-elemen yang tergabung menjadi satu, seperti batasan, ada environment dan lain-lain. Kemudian di sini ada gambar dari komponen sistem. Jadi di sini subsistem itu tuh digambarkan dalam lingkaran tersebut. Nah, lingkaran itu, tiap-tiap lingkarannya itu dihubungkan oleh tanda panah yang kita sebut dengan interface atau penghubung antar subsistem satu sama lain, agar data yang didapat dari subsistem yang satu dapat mengalir ke subsistem yang lainnya. Kemudian garis lingkaran itu disebut juga dengan boundaries atau batasan sistem,
baik itu batasan antara sistem yang satu ataupun sistem tersebut dengan lingkungan di luarnya. Kemudian dalam tiap-tiap sistem itu terdapat input, proses, dan output yang merupakan elemen terpenting yang diperlukan dalam sistem. Input itu mencakup data mentahnya, proses itu bagaimana bentuk prosedur penyelesaiannya atau prosedur pembentukan suatu output, dan output merupakan hasilnya. Kemudian ada konsep dasar sistem atau konsep dasar informasi. Definisi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Digambarkan dalam bentuk gambar berikut. Yang pertama terdiri dari data yang ditangkap, kemudian diinput ke dalam proses atau model, di mana dalam proses tersebut memiliki batasan data tersendiri. Kemudian hasil dari proses tersebut akan masuk ke dalam tahap output atau menghasilkan bentuk output tertentu. Kemudian output tersebut akan dikirimkan kepada penerimanya. Kemudian dari penerima tersebut bisa diambil suatu bentuk tindakan atau keputusan yang bisa menghasilkan hasil dari tindakan tersebut atau hasil dari keputusan yang diselesaikan secara bersama-sama dengan mengambil hasil dari output proses tadi. Di sini kualitas informasi atau quality of information tergantung dari 4 hal, yaitu yang pertama akurat. Informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Kemudian tepat waktu, informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Ketiga, relevan, informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Keempat, lengkap, informasi yang akan digunakan harus lengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Kemudian ada konsep dasar sistem informasi. Jadi menurut buku Robert A. Letts dan Carrasco Davies yang berjudul Accounting Information System, halaman ke-6, definisi sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial. Maksud dari bersifat manajerial ini maksudnya bersifat mengatur dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Jadi komponen sistem informasi itu dapat kita lihat dengan tampilan gambar berikut. Yang pertama itu ada pemakai, kedua ada input, ketiga ada teknologi, keempat ada model, kelima ada proses data, keenam ada output, dan terakhir ada kendali. John Burst dan Gary Grudnitsky mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutkan dengan istilah sebagai: yang pertama blok bangunan atau building block, kedua ada blok masukan atau input block, ketiga ada blok model atau model block, keempat ada blok keluaran atau output block, kelima ada blok teknologi atau teknologi block. Maksudnya mungkin teknologi apa yang digunakan, basis data, maksudnya tempat penyimpanan atau tempat mengambil data yang diperlukan, atau disebut juga dengan database block, dan terakhir ada blok kendali atau control block. Sekian yang saya dapat jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.